perjalanannya lancar dalam menuntut ilmu ya, dalam sharingnya nanti sampaikan oleh Coach Rangga ya, agar sinyalnya lancar, agar nanti disampaikan masuk ke diri kita ya, sehingga kita nambah ilmu, nambah pengetahuan ya, dan juga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat ini kita lagi menjalankan puasa ya, insyaallah ya, pasti kalau kita menuntut ilmu ini akan menambah kebaikan berlipat ganda ya. Kita akan buka dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan terucap kalimat basmalah, maka Zoom kita pada siang hari ini kita mulai ya. Nah, sebelum kita masuk Zoom-nya, nah kita akan setel dulu video bumpernya. Oke, selamat datang yang baru bergabung, boleh absen dulu nih ya, sebutkan namanya, sebutkan level mitra, dan juga sebutkan dari domisili mana nih ya. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu, nanti di saat materi disampaikan mohon untuk menonaktifkan audionya ya, agar apa yang disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini dapat terdengar dengan nyaman oleh kita semuanya ya. Oke, baiklah teman-teman ya, kita akan langsung panggil saja pemateri kita pada hari ini ya. Kita undang dari luar Zimbabwe. Kita undang dari luar negeri nih ya. Beliau sebenarnya hari ini udah terbang jadwal ke luar negeri ya, tapi kita minta untuk share materi kepada teman-teman Mitra Asa 12. Masya Allah, luar biasa. Kita akan panggilkan Coach Rangga Mahardika. Berikan tepuk tangan. Yeay. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore ibu-ibu semua. Salam sehat selalu. Saya dengan Rangga Mahardika ingin mungkin membersama ibu-ibu untuk hari ini sampai dengan sore nanti. Semoga apa yang bisa kita pelajari hari ini, mungkin ibu-ibu bisa mendapatkan pelajaran, mungkin untuk pembelajaran ke depannya, untuk pelatihan ibu-ibu semuanya ya. Baik ibu-ibu, saya ingin memulai untuk presentasi saya hari ini. Mudah-mudahan ibu bisa mengerti dan mendengarkan ya. Boleh ibu-ibu dijawab di chat ya, bahwa ibu-ibu masih ada bersama saya gitu ya. Halo ibu-ibu. Masih ada ibu-ibu? Masih. Masih, oke. Baik, oke, baik. Terima kasih. Baik, saya mulai ya. Berdua bahaya ini. Iya, nah, harus makannya, bersama.
Ya, halo, selamat sore Ibu-Ibu. Sore. Ya, baik. Sore, Pak. Sore, Sore, Pak. Coach. Sore. Oke, baik Ibu-Ibu, saya mulai ya. Hari ini saya ingin menjelaskan terkait dengan strategi ekspansi bisnis di saat Ramadan. Baik, terkait ekspansi bisnis ini luas sekali ya Bu ya. Luas sekali, salah satunya adalah mungkin pengembangan, berkembangnya strategi bisnis gitu ya. Salah satunya strategi ekspansi bisnis ini adalah taktik yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengembangkan operasional ke pasar, di mana salah satunya adalah untuk mengembangkan operasional sendiri, ingin berkembangnya suatu bisnis kita supaya bisnis ibu-ibu, strategi ibu di saat memang penjualan ibu-ibu itu berkembang pesat. Nah, salah satunya adalah dengan strategi penetrasi. Nah, penetrasi itu salah satunya adalah untuk memperluas Bu, memperluas jangkauan yang ibu inginkan supaya apa? Supaya area ibu itu tidak hanya di lingkungan yang kecil, tetapi lingkungan yang besar, area yang ingin ibu kembangkan, tergantung dari daerah yang ibu kembangkan. Bisa daerah, bisa lingkungan, bisa sangat luas sekali Bu, gitu ya. Terkait dengan penetrasi pasar, gitu Ibu ya. Nah, untuk terpenetrasi pasar sendiri, itu Ibu bisa lakukan dimanapun yang Ibu inginkan. Gitu. Nah, tergantung dari keinginan kita. Apa yang Ibu inginkan untuk bisa mengembangkan bisnis Ibu, itu menjadi besar. Penetrasi pasar itu salah satunya adalah strategi memperluas jangkauan Bu. Jadi jangkauan apa? Jangkauan di mana yang Ibu inginkan dari ruang lingkup kecil, dari keluarga, dari saudara, dari lingkungan RT, RW, sampai dengan area yang besar, kelurahan, kecamatan, kabupaten, gitu. Sampai dengan apa? Sampai dengan kota, di mana Ibu ingin memperluas jaringan Ibu sendiri dengan caranya apa? Pengembangan area. Gitu. Nah, strategi ini memang meningkatkan jumlah pelanggan, Bu. Jadi memang apa? Dengan adanya penetrasi ini, itu bisa meningkatkan apa? Jumlah pelanggan, calon mitra, database, mengoptimalkan penjualan, memaksimalkan penjualan. Nah, tentunya bisa memperkuat dari bisnis Ibu di SR12 ini. Memang di tengah-tengah persaingan yang sangat eh, ramai ya Bu ya, sangat ketat. Tetapi apa? Tapi artinya Bapak Ibu bisa menduplikasikan di mana pada saat Ibu sudah melakukan di awal, tentunya harus menduplikasikan ke mana? Ke mitra. Nah, ke mitra, ke rekan mitra juga bisa, gitu ya. Ke tim, dari leader bisa ke mitra, dari agen bisa ke subagen, dari distributor bisa ke agen, bisa ke subagen, reseller gitu ya. Artinya apa? Artinya tentunya bisa berkembang dan makin melebar, makin luas dengan ada. Halo Ibu, suara saya mendengarkan Bu? Kedengaran? Iya, ada Baik Coach. ya, kedengaran ya. Maaf ya tadi ada sedikit trouble. Oke, baik. Nah, terkait dengan penetrasi pasar ini, itu yang saya terapkan tadi adalah di mana itu salah satunya mempunyai strategi, Bu. Strategi penetrasi pasar. Salah satunya apa? Menawarkan bundle produk. Yang kedua, periklanan intensif dan promosi. Yang ketiga, melakukan segmentasi pasar. Yang keempat adalah area penetrasi pasar yang bisa dilakukan oleh distributor maupun mitra. Nah, untuk menawarkan bundling produk, saat ini tepat sekali Bapak Ibu, bahwa memang saat ini memang kita saatnya lagi beribadah di bulan Ramadan, di mana berbondong-bondong perusahaan-perusahaan membuat produk, bundling produk, saatnya di mana di bulan Ramadan ini dibuatlah paket untuk bulan Ramadan. Salah satunya adalah sari kurma dan gomilku atau sari kurma dengan lemonku gitu ya. Untuk supaya apa? Daya tahan tubuhnya, kesehatannya tetap terjaga gitu. Nah, penawaran untuk dua produk sebagai paket yang dikemas itu salah satu pengelompokan Bu, di mana menciptakan menjadi nilai tambah, menjadi apa? Keuntungan. Salah satunya untuk meningkatkan peningkatan penjualan gitu.
Nah, selain bundling produk, ada apa lagi strateginya? Banyak sekali, Bu, strateginya. Tapi dengan kondisi saat ini memang di bulan Ramadan, rata-rata orang membuat bundling produk, gitu. Nah, kedua apa? Kedua memang Ibu pastilah itu sudah dilakukan terkait dengan update status, terkait dengan tentunya media sosial ya, eh, Instagram, update di Instagram, share iklan-iklan dari SR12, terus udah gitu apa kegiatan promosi lainnya yang sudah Ibu lakukan, itu pasti Ibu lakukan dan sebisa mungkin aktivitas ini jangan pernah ditinggalkan gitu ya. Sesering mungkin diinformasikan terkait dengan SR12 gitu. Dengan harapan apa? Dengan harapan tentunya ibu-ibu juga pasti mempunyai harapan bertujuan untuk menjangkau audiens yang luas. Jadi apa? Menjangkau orang-orang yang mungkin sedang jauh, lagi di luar kota, di luar negeri gitu ya. Tetapi apa? Dia tahu dengan status ibu. Dia tahu bahwa memang ibu menjual produk SR12 gitu ya. Yang ketiga apa, Bu? Melakukan segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar ini sangat luas juga, Bu. Artinya apa? Artinya pada saat Ibu melakukan suatu penawaran, tentunya Ibu juga harus memikirkan usia-usia. Nah, kalau misalkan kita menawarkan suatu produk, penawaran paling gampang apa, Bu? Kalau boleh tahu. Boleh ya, Bu ya, di-share di message ya, Bu ya. Boleh di chat. Kira-kira penawaran paling cepat untuk bisa menawarkan suatu produk ke konsumen apa? Boleh di-share di chat. Silakan Ibu-ibu. Boleh silakan di-share. Kira-kira nih Ibu nih mau menawarkan produk nih. Kalau misalkan suatu melakukan produk apa yang biasa Ibu lakukan? Paling gampang ya. Dengan sesuai dengan segmentasi pasar. Susu Etawa, ya. Susu Gomilku. Oke, baik. Tepat sekali Ibu-ibu. Oh, ada skincare juga boleh. Skincare boleh. Susu ya. Susu VCO, Deo, sabun batang. Ya, deodoran. Oke. Nah, untuk di awal, Bu, untuk di awal pada saat kita melakukan segmentasi pasar, untuk melihat dulu nih, kira-kira yang bisa kita ambil segmentasi pasar sebanyak mungkin tuh apa? Yang bisa dimasukin semua dalam beberapa lini itu apa? Dari usia bayi sampai dengan usia lanjut itu apa? Pada saat di awal kita melakukan penetrasi pasar, pada saat kita melakukan suatu produk, benar sekali Gomilku. Jadi susu Gomilku itu adalah dari usia 3 bulan sampai dengan usia lanjut itu bisa diambil untuk melakukan penjualan, penawaran gitu ya. Jadi dari usia bayi sampai dengan usia lanjut, jadi tidak ada pemisahan segmentasi pasar gitu ya. Walaupun memang kayak tadi bedak, oh ya bedak itu ada komposisi dari usianya. Oh, usia usia 20 tahun nih baru pakai bedak nih karena kan mungkin usia 10 tahun mungkin kalau untuk sekolah ya mungkin tidak pakai bedak ya. Tapi di usia 20 tahun mungkin di saat memang dia udah mulai kuliah nih dia pakai bedak nih gitu kan ya. Nah, sampai dengan usia dewasa. Jadi artinya apa? Ada usia-usia tertentu di mana eh, konsumen baru bisa memakai suatu produk gitu ya. Tetapi dengan susu tentunya kita bisa menawarkan ke semua lini gitu ya untuk penawaran awal gitu ya. Baik. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan setelahnya? Sebentar. Nah, setelah kita melanjutkan penetrasi pasar, Bu, segmentasi pasar sudah dilakukan. Tapi apa? Kita harus tahu juga sasarannya, yaitu area penetrasi pasar yang bisa dilakukan. Ya, sasarannya apa? Sasarannya bisa ke PAUD, TK, sekolah dasar, kelurahan, puskesmas, kepolisian, dan instansi. Nah, untuk kelurahan sendiri apa? Itu banyak sekali, Bu, kelurahan. Harapannya ibu-ibu semua bisa melakukan penetrasi pasar ini, gitu ya. Kalau ibu bisa mendapatkan ke kelurahan, tentunya ada beberapa kader yang bisa dilakukan untuk bisa bertemu dengan kader. Ya, tentunya kita ke kelurahan ketemu dengan Pak Lurahnya atau sekretaris lurah. Nanti di situ ada kader, Bu. Kader mengurusi kesehatan dan satu lagi mengurusi pengajian dan ibu-ibu PKK. Nah, untuk mengurusi kesehatan sendiri, ada beberapa, Bu. Salah satunya posyandu,
lansia, itu lansia atau poswindu Ibu ya, poswindu atau anak stunting. Nah, itu kita ke kelurahan, Bu. Jadi, dan bagusnya lagi kalau ibu-ibu bisa mendapat atau bapak bisa mendapatkan akses langsung ke kelurahan, bapak bisa langsung penetrasi datang ke kelurahan nih, cuk datang ke kelurahan. Tentunya bapak akan mendapatkan jadwal dari Januari sampai Desember, ya, dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan seterusnya, itu akan padat sekali jadwalnya bapak atau ibu ya. Jadi untuk mitra-mitra semua harapannya adalah penetrasilah ke kelurahan. Kenapa? Karena itu bisa sampai dari Januari sampai dengan bulan Desember, ibu akan penuh sekali jadwalnya untuk penetrasi, akan penuh jadwalnya untuk melakukan kegiatan presentasi dan demo produk. Ya. Nah, kita melakukan penetrasi itu apa? Melakukan penetrasi itu untuk bisa mencari kegiatan ya, untuk melakukan presentasi dan demo produk, Bapak Ibu. Gitu. Jadi apa? Jadi untuk bisa melakukan penjualan, untuk bisa omset. Harapannya kan Bapak Ibu pengen lah ya. Siapa yang di sini untuk pengen banget punya omset setiap hari? Ayo, boleh di chat. Siapa yang pengen mempunyai omset setiap hari? Boleh di chat. Silakan. Masya Allah. Pasti banyak. Pasti ya Bu ya. Pasti semuanya pengen omset setiap hari. Nah, dari hasil omset setiap hari ini, tentunya juga kan pasti ada strategi yang mesti dijalankan ibu-ibu. Ya, pertama, yang tadi saya bilang tadi Bu, ke kelurahan. Ya, itu kelurahan kalau ibu bisa mendapatkan kelurahan, penetrasi ke kelurahan dengan meminta kegiatan presentasi dan demo produk ke sana. Di Posyandu aja, ibu bisa mendapatkan jadwal dari Januari sampai dengan Desember, gitu ya. Nah, dan itu tiap minggu, gitu. Jadi sebisa mungkin pasti ibu akan mempunyai banyak sekali jadwalnya. Nah, setelah itu apa? Ibu bisa datang ke puskesmas. Masya Allah, iya Ibu Vika, pasti pengen ya Ibu Vika mempunyai omset setiap hari, Alhamdulillah. Nah, untuk puskesmas sendiri, ibu-ibu bisa mendapatkan ibu menyusui yang lagi dalam proses pemeriksaan, ibu hamil, atau karyawan. Nah, terus ke kepolisian apa? Ada ibu-ibu bayangkari yang ibu bisa ibu temui. Tapi ibu ketemunya ke Polsek, Polres, Mabes Polri, dan tentunya kalau di kepolisian itu ada dua yang ibu bisa dapatkan. Ibu-ibu bayangkari dan koperasi. Dan sisanya instansi pemerintah gitu ya. Tapi saya pengen tahu dulu nih ibu-ibu. Tapi dari kan ibu tadi bilang pengen banget dapat omset setiap hari ini, gitu ya. Baik, saya ingin kasih bocoran nih. Oke, di sini ada pertanyaan ini. Bagaimana negosiasi ke kelurahan coach dan keuntungannya mereka dapat? Nah, itu nanti ya akan kasih tahu. Ya, baik. Saya lanjutkan dulu ya. Nanti saya akan kasih tahu karena apa? Karena ini masih panjang nih. Ya, nanti akan terlihat bahwa bagaimana cara negosiasinya. Nah, nanti di terakhir ada cara bagaimana kita untuk bicaranya untuk melakukan penetrasi pasar ya. Baik. Nah, sekarang ibu-ibu saya ingin memberikan bahwa penetrasi itu bisa dilakukan setiap hari ya, asalkan ibu-ibu menginginkan omset yang banyak, omset yang besar, melakukan perputaran stok gitu ya. Ibu omset, terus ibu belanja, omset lagi, belanja lagi gitu ya. Dengan harapan apa? Ibu pasti menginginkan setiap hari omset, setiap hari belanja gitu ya. Baik Ibu Nora, baik. Nah, caranya adalah gimana? Untuk perputaran ibu ya, supaya setiap hari omset ya. Perputaran ibu agar setiap hari ibu mendapatkan jadwal kegiatan presentasi dan demo produk. Ya, sasarannya adalah ibu harus mendapatkan untuk presentasi mendapatkan jadwal ke PAUD. Itu pertama. Kedua, TK ya. Itu harapannya ibu-ibu, harapan saya ibu-ibu, saya ingin ibu-ibu untuk bisa melakukan penetrasi ke sana. Kenapa? Dan sekolah SD, sekolah dasar juga ya. Kenapa? Karena disitulah kita bisa mendapatkan namanya kegiatan untuk melakukan prestasi dan demo produk. Itu waktunya cepat sekali, Bu. Misalkan Ibu bikin jadwal hari ini nih. Ibu datang ke TK atau ke PAUD, minta jadwal hari ini, dia akan memberikan jadwal besok atau lusa.
atau tergantung dari ibu. Kapan ibu bisanya? Nah, bagusnya di situ. Kenapa? Kalau PAUD dan TK itu cepat banget. Kenapa? Karena disitulah ada orang tua, murid yang ingin menjemput anaknya, menunggu dari 15 menit sampai 20 menit mereka menunggu. Nah, ya, daripada mereka menunggu tidak ada kegiatan lain, mereka bisa memberi mengikuti kegiatan kita, masuk ke dalam ruangan kita dan kita bisa melakukan presentasi dan demo. Gitu ya. Jadi apa? PAUD dan TK itu benar-benar kita bisa melakukan penetrasi dan presentasi dan demo itu bisa setiap hari, tergantung dari jadwal kita. Kapan kita jadwalnya bisanya. Jadi justru kita yang membuat jadwal, bukan mereka yang membuat jadwal. Mereka akan mengikuti jadwal kita. Gitu ya. Jadi PAUD dan TK. Nah, kalau misalkan ibu bisa mendapatkan PAUD dan TK itu sebanyak mungkin di daerahnya ibu, atau sekolah dasar SD yang kelas 1 yang masih dijemput sama orang tuanya, nah, itu keren banget Ibu. Ibu bisa mendapatkan jadwal setiap hari. Gitu loh. Apalagi Ibu bisa mendapatkan kelurahan. Itu udah padat sekali. Ibu udah setiap hari jadwal dan Ibu juga pasti akan keteteran. Percaya sama saya. Tergantung Ibu bisa mengatur jadwalnya dengan baik. Gitu ya. Nah, terus penetrasi bisa kemana lagi? Banyak sekali Bu penetrasi yang Ibu bisa lakukan. Bisa ke instansi pemerintah. Terus bisa kemana lagi? Bisa ke kalau misalkan ibu mau berani nih, ternyata ibu punya di lingkungan ibu ada gereja, ya bisa aja ibu datang ke gereja, gitu. Kemanapun itu, penetrasi bisa kita lakukan kemanapun. Bisa ke yayasan, bisa ke pesantren, bisa kemana lagi bu? Bisa ke perkumpulan-perkumpulan di mana di situ banyak ramai orang-orang, di sana bisa jadi bisa ke ormas bisa nggak? Ke ormas bisa aja bu, kenapa enggak? Gitu loh. Jadi apa? Tergantung dari kitanya. Tetapi kalau ibu mau perputaran cepat, ya, omset cepat setiap hari, ibu bisa lakukan ke PAUD dan TK, ya. Jadi harapan saya mitra-mitra semuanya bisa melakukan penetrasi, gitu ya. Terus cara penetrasinya gimana, Pak? Cara ngomongnya gimana, Pak? Nah, ini nih. Tadi ibu siapa tadi? Ada yang menanyakan bagaimana negosiasi ke kelurahan, coach, gitu ya. Dan keuntungan yang mereka dapat, baik, negosiasi ke kelurahan tentunya kita akan melakukan ada cara ngomongnya nih, ada cara bicaranya gitu ya. Tapi harapan saya, cara bicara ini itu bisa sama kok, bisa ngomong ke PAUD juga bisa, ke TK juga bisa, ke SD juga bisa, ke kelurahan juga bisa. Cuman kalau ke kelurahan itu kita harus lebih detail lagi. Kenapa? Karena kelurahan itu ada posyandu, ada lansia dan anak-anak. Jadi kita yang banyak tanya gitu loh. Jadi kita langsung datang ke Palurah, misal Palurah nggak ada, bisa langsung ke sekretaris lurah. Nah, disitulah kita bisa tanya. Pertama kita memperkenalkan diri kita dulu, gitu ya. Baik, cara perkenalannya gimana? Ini dia, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa mempelajari ini ya. Ini sangat simpel. Ini sama seperti yang ibu lakukan pada umumnya kalau ibu datang. Tapi kadang kita suka bingung nih, cara ngomong gimana, grogi, segala macam. Nah, ibu bisa lakukan. Ini contohnya yang saya berikan ya. Cara memperkenalkan diri pada saat melakukan penetrasi pasar. Contohnya, Assalamualaikum Bapak atau Ibu gitu ya. Perkenalkan, nama saya Rangga, saya distributor dari SR12 Herbal Kosmetik. Maksud kedatangan kami adalah ingin melakukan presentasi dan demo produk terkait produk kesehatan yaitu susu kambing Etawa dan ingin mengikuti kegiatan yang ada di sini. Nah, di sininya di mana nih? Contohnya yang tadi Ibu, bisa di TK, bisa di PAUD. Sebutkan nama TK-nya apa? Gitu. Sebutkan nama PAUD-nya apa? Sebutkan kalau memang Ibu datang ke kelurahan. Kelurahannya apa? Gitu ya. Habis setelah itu lanjutkan kembali. Apa yang dapat kami lakukan untuk mengikuti kegiatan yang ada di sini? Gitu. Seperti itu, gitu ya. Nah, nanti mereka akan memberikan kegiatan, gitu. Kalau misalkan mereka tidak ada kegiatan, dia pasti akan bilang tidak ada kegiatan, gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kita harus aktif nih, harus aktif menanyakan kembali kira-kira apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, kegiatan apa yang mereka inginkan gitu loh. Jadi harus ada pembicaraan selanjutnya, harus ada obrolan-obrolan. Jangan sampai kita ngobrol sendiri tapi orangnya diam juga. Jadi harus ada tektokan ngobrolnya gitu ya. Jadi oke. Slide-nya sudah kebuka slide-nya?
Sudah ya? Oke. Nah, ini oh masih ketutup. Oke, sudah kebuka? Sudah kebuka? Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Nah, terus baik. Ini cara ngomongnya ya, Bapak Ibu ya. Jadi cara ngomongnya seperti ini. Nah, misalkan pengen tahu nih terkait dengan kendala di lapangan untuk masalah penetrasi ya. Untuk masalah penetrasi itu nanti akan dibantu tentunya oleh SBD dari Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk contohnya seperti ini. Jadi contohnya ini adalah memang contoh yang standar yang di awal pada saat kita melakukan penetrasi. Ya, perkenalannya seperti ini, gitu ya. Kalau Ibu bingung, Ibu bisa mengikuti ini nggak apa-apa, gitu ya. Nah, setelahnya apa? Setelahnya pengembangan diri, pengembangan obrolan-obrolan, omongan-omongan yang ingin kita lakukan pembicaraan selanjutnya apa, gitu. Kalau misalkan terkait dengan kader, terkait dengan kalau misalkan ke kelurahan kan, oh di sini ada kader kita, oh kadernya namanya siapa? Kader itu adalah orang yang mengurusi kegiatan, kalau kader kesehatan, dia mengurusi kegiatan untuk apa? Untuk stunting, untuk apa? Tadi terkait dengan Lansia. stunting, terus udah gitu lansia, sama satu lagi posyandu, gitu ya. Nah, Hmm. jadi eh, dia akan menerangkan bahwa oh ini ada jadwalnya nih. Nah, itu panjang tuh, Bu. Itu obrolan di luar ini gitu. Jadi benar-benar kita harus lebih aktif lagi untuk lebih banyak ngobrol lagi ke mereka gitu ya. Nah, terus kalau ternyata ada pertanyaan lagi selain ini gitu ya. Biasanya mereka tuh akan bisa meminta surat atau tidak. Itu tergantung dari kelurahan masing-masing. Tapi rata-rata yang sudah lakukan saya sebelumnya, yang sebelumnya saya sudah lakukan ya untuk penetrasi itu mereka tidak meminta surat gitu ya. Tapi kalau misalkan mereka meminta surat, nggak apa-apa. Kita ada contoh suratnya, kita akan buatkan, kita akan bantu untuk suratnya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal mengganti aja nama kelurahannya ya, nama palurahnya siapa, gitu ya. Nah, sebentar. Ketika oke, saya akan langsung ini ya. Ada beberapa pertanyaan nih. Pak, kalau jualnya belum bisa demo offline, karena kondisi masih ada bayi di rumah, bagaimana Pak? Apakah ada cara yang bisa dilakukan secara online? Oke, Ibu Sarah ya. Baik Bu Sarah. Kalau misalkan memang Ibu Sarah memang ada kondisi ada bayi di rumah ya. Nah, kalau boleh tahu nih dengan ada kondisi bayi, ada nggak kira-kira orang yang bisa menjaga bayi Ibu atau mungkin ikut Ibu melakukan penetrasi gitu loh. Misalkan contoh mungkin ada pembantu atau mungkin ada babysitter atau mungkin saudara atau keluarga yang atau teman ya gitu. Jadi ibu sebenarnya Ibu Sarah ini bisa melakukan penetrasi itu dengan mitra gitu. Kalau misalkan ibu sibuk, bisa ibu gendong dulu bayi ibu, nanti mitra ibu yang membantu. Nanti kalau misalkan memang ibu sudah saatnya ibu bicara dengan palurahnya, mungkin bayinya bisa digendong dulu sama artinya sama siapa? Sama mitra ibu atau saudara ibu gitu. Kenapa sih cara kita melakukan secara offline gitu ya? Karena offline itu nggak selamanya online itu baik ya Bu ya. Nggak selamanya online itu bisa berkembang pesat. Tidak. Online itu ada naik turunnya, ada pasang surutnya gitu. Makanya kenapa di sini kita melakukan itu tidak hanya online tetapi offline juga. Untuk bisa apa? Untuk bisa mengembangkan omset ibu, bisa menaikkan omset ibu gitu ya. Nah, strateginya apa? Strateginya ya kita harus turun ke lapangan, harus melakukan penetrasi. Seperti itu Ibu ya. Nah, ketika presentasi atau demo di lembaga tertentu, pastinya kita harus membawa beberapa produk. Benar, kita harus membawa produk. Dan bagaimana solusinya, Coach, ketika presentasi pengen banget, namun terkendala dengan modal untuk pengadaan beberapa produk? Ibu Enung ya, baik Ibu Enung. Ibu Enung, untuk melakukan penetrasi, itu kita tidak perlu membawa banyak-banyak produk. Kita hanya membawa contoh aja, dan kita membawa brosur yang ingin kita tawarkan. Kalau misalkan pada saat melakukan penetrasi, kita membawa susu aja, Bu. Susu Gomilku. Nah, sama brosurnya susu, gitu. Setelah itu apa? Kita melakukan presentasi.
gitu ya. Mungkin presentasi sedikit, tapi pada saat kita ketemu dengan mungkin Pak Lurah atau mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan, apa sih itu, produk apa sih itu, nah kita tunjukkan bisa. Ini contohnya nih gitu ya. Tapi tentunya apa? Di awal kita juga sudah harus memperkenalkan diri pada saat melakukan penetrasi kan. Yang tadi saya bilang tadi ya, Assalamualaikum, perkenalan. Nama saya dengan Rangga, mitra dari SR12. Maksud kedatangan saya yang melakukan presentasi dan demo. Nah, terkait hal itu terkait produk kesehatan yaitu susu kambing Etawa. Nah, makanya kenapa di sinilah saya tekankan susu kambing Etawa. Di sinilah ibu bisa melakukan bisa membawa produknya dan brosurnya gitu ya. Jadi nggak usah bawa-bawa yang lain-lain dulu, nggak usah bawa yang banyak-banyak, nggak berat-berat, nggak usah. Kita bawa itu dulu aja. Karena kita apa? Kita sebenarnya kita penetrasi itu adalah ingin mencari kegiatan untuk melakukan presentasi dan demo produk gitu ya. Jadi bukan kita langsung pada saat di tempat melakukan presentasi dan demo, bukan. Tetapi jika memang diperkenankan pada saat kita melakukan penetrasi, ternyata kita datang ke sekolah nih. Ternyata ke sekolah itu tersebut pada saat jam istirahat 12:30 misalkan. Nah, ternyata ibu-ibu guru-gurunya lagi santai, ya kan? Terus kita datang ke kepala sekolah. Ternyata kepala sekolah memperkenankan kita untuk melakukan presentasi dan demo pada saat itu. Nah, monggo silakan Ibu, Bapak Ibu bisa melakukan presentasi dan demo produk di saat itu juga bisa, gitu ya. Nah, tetapi untuk mencari apakah selalu pada saat kita datang ke sekolah, selalu pada saat di jam istirahat, mereka memberikan waktu ke kita, belum tentu gitu ya. Jadi nggak selamanya sekolah tersebut mau memberikan kita waktu di mana pada saat jam istirahat kita bisa melakukan presentasi dan demo. Belum tentu. Karena apa? Bisa jadi mereka ada kesibukan, lagi mengerjakan penilaian untuk tugasnya, tugas sekolah segala macam. Jadi eh, kita kita nggak tahu apakah mereka sibuk atau tidak. Jadi belum tentu ya Bu ya. Nah, tetapi kita bisa bawa persiapan ini aja secukupnya aja Bu. Gitu bawa bawa sampelnya secukupnya aja. Gitu ya Bu ya. Nah, terus oke, Ibu Unung berarti udah ya, udah terjawab ya. Nah, Ibu Endang, mohon izin coach untuk yang di luar negeri apakah ada teknik sendiri? Nah, kalau di luar negeri, Bu, sebenarnya apa? Kalau kita melakukan penetrasi, itu banyak sekali, Bu. Penetrasi itu tidak hanya melulu di dalam negeri. Sebenarnya bisa di mana? Mungkin di kedutaan, gitu ya. Mungkin di tetangga Ibu yang di luar negeri, ya. Saudara apa mungkin kerabat tetangga dari kerabat atau mungkin Ibu punya kenalan perkumpulan yang ada di luar negeri. Nah, Ibu bisa melakukan itu, gitu. Melakukan apa? Presentasi dan demo, gitu ya. Nah, kalau misalkan Ibu mau datang ke kedutaan nih, misalkan Ibu bisa bertemu dengan yang di kedutaan tapi yang di bagian mungkin administrasinya gitu ya, bagian pengurusan administrasi dan Ibu bisa bilang gitu. Mungkin perkenalannya juga sama gitu. Perkenalkan nama saya Ibu Endang. Saya mitra dari SR12 gitu ya. Saya ingin melakukan presentasi dan demo produk terkait produk kesehatan susu kambing Etawa. Kira-kira apa yang bisa kami lakukan untuk mengikuti kegiatan yang ada di sini. Nah, bisa aja Bu Endang, Ibu melakukan itu. Kenapa enggak? Penetrasi itu bisa dilakukan dimanapun Ibu. Gitu ya. Jadi tidak hanya ada di dalam negeri, tapi di luar negeri juga bisa. Gitu. Baik. Oke, sekarang Ibu Sarah. Tidak ada pembantu, Pak. Oh, tidak ada pembantu. Ya, nggak apa-apa, Bu. Tidak ada pembantu. Artinya apa? Ibu sudah punya anak atau belum, Bu? Atau emang Ibu sendiri di rumah? Kalau misalkan Ibu tidak punya anak, Ibu bisa melakukan itu, bisa membawa anak, tapi Ibu ajak mitra Ibu misalkan. Ibu sudah punya mitra apa belum? Jika Ibu Sarah sudah punya mitra, Ibu bisa ajak mitra Ibu untuk menemani Ibu untuk melakukan penetrasi gitu ya. Mungkin nanti Ibu gendong anak Ibu misalkan, terus nanti dibantu sama mitra Ibu gitu ya. Artinya tetap Ibu tidak sendiri tapi dibantu gitu ya. Nanti gantian untuk melakukan penetrasi pasar juga begitu. Misalkan mitra Ibu juga ternyata bawa anaknya, nanti Ibu temani anaknya gantian seperti itu ya. Baik. Nah, Ibu Priyatini, Cilegon. Pak mau tanya kalau ada yang menolak kalimatnya seperti apa agar diizinkan ke kelurahan agar kami semangat. Kalau ada yang menolak kalimatnya. Nah, Bu, rata-rata kalau saya ngomong seperti ini, Bu, itu jarang sekali yang menolak ya. Karena apa? Kita memperkenalkan diri. Kita memperkenalkan bahwa kita dari SR12. Dan maksudnya apa? Pasti mereka akan menanyakan maksud. Maksudnya adalah kita ingin melakukan presentasi dan demo produk. Gitu. Nah, dan mereka juga akan menanyakan juga terkait apa? Gitu. Terkait produk kesehatan, susu kambing Etawa. Gitu.
Nah, dari sini juga mereka juga ingin mengikuti juga, ingin apa maksudnya gitu. Jadi dari produk ini apa yang ingin dilakukan? Ingin mengikuti kegiatan yang ada di kelurahan sini gitu, kelurahan di Cilegon gitu. Gitu. Apa yang dapat kami lakukan Pak untuk bisa melakukan kegiatan yang ada di sini gitu Bu. Jadi apa? Kalau misalkan terkait ini tiba-tiba ditolak, kenapa penolakannya? Nah, itu kita mesti tahu dulu kenapa mereka bisa menolak gitu. Hal apa yang bisa bikin kita bisa ditolak oleh mereka gitu Bu. Jadi apa? Kalau misalkan kita biasanya kalau di awal-awal, jadi pada saat saya melakukan penetrasi Bu, pasti mereka akan menanyakan apa? Nama kita, udah gitu apa yang mereka inginkan, urus apa, pengennya apa, terus terkait apa gitu. Nah, makanya kenapa di sini saya memberikan contoh di mana ini yang sudah saya lakukan sebelumnya, Bu. Jadi, saya hanya menduplikasikan yang sudah saya lakukan berpuluhan kali untuk melakukan penetrasi. Gitu, Ibu ya. Nah, ini bahasa yang saya pakai. Gitu, Ibu. Nah, saat ini memang belum ada penolakan sih, Bu, dengan bahasa saya, Ibu ya. Baik. Gimana caranya presentasi menerangkan produk, Pak, kalau baru masuk di SR12, jadi belum paham betul manfaat di dalamnya. Baik, Ibu Rusmi, terima kasih untuk informasinya. Nah, kalau misalkan memang Ibu belum paham terkait produknya, mungkin Ibu boleh membaca dulu untuk satu produk aja. Produk apa? Produk susu kambing Etawa, susu Gomilku. Nah, Ibu bisa mempelajari itu terkait dengan manfaatnya, perbandingannya, susu kambing dengan susu sapi, kelebihan dari susu Gomilku dengan susu kambing yang lain, terus udah gitu kandungannya. Ibu juga harus tahu kandungannya, isi dari susu Gomilku itu apa, gitu ya. Nah, Ibu pelajari itu aja. Setelah Ibu pelajari, baru Ibu bisa menerangkan, gitu ya. Bisa melakukan penetrasi, gitu ya. Karena kalau ibu tidak tahu, tidak bisa menerangkan itu, nanti kalau mereka menanyakan, ini tiba-tiba nih, ada yang nanya, ini susu kambingnya apa, manfaatnya apa. Jangan sampai nanti pada saat ditanya, kita nggak tahu manfaatnya. Gitu ya, Bu ya. Berarti Ibu Rusmi bisa mempelajari dulu terkait dengan produknya ya, untuk susu kambing Etawa ini. Gitu ya. Baik. Coach, ada nggak materi presentasi yang bisa kami tampilkan? Misalnya bentuk PowerPoint. Ada, nanti akan dibantu ya oleh SBD-nya masing-masing. Nanti akan dibantu terkait dengan produknya, presentasinya. Nah, kalau terkait dengan susu Gomilku apa? Produk stunting ya. Jadi di situ lengkap sekali. Ada manfaatnya, ada kandungannya, ada perbandingannya, ada perbedaan dari susu kambing Gomilku dengan susu yang lainnya gitu ya. Jadi lengkap banget gitu ya. Baik, Ibu Nung, izin nambah, apakah kita bisa gandeng agen distributor yang gandeng kita jadi mitra coach untuk jadi diajak kerjasama untuk pengadaan produk untuk menunjang presentasi dan demo? Bisa-bisa aja, bisa-bisa aja Bu. Bisa gandeng agen atau distributor yang gandeng kita jadi mitra coach untuk bisa. Boleh dong, bisa-bisa aja. Jadi banyak kalau pada saat kita melakukan presentasi dan demo, ya akhirnya mereka jadi mitra kita gitu. Atau misalkan mau ngajak ngajak distributornya boleh untuk melakukan penetrasi dan demo boleh. Jadi ngajak leadernya ya boleh, monggo silakan gitu. Izin nanya Kos, apa salah satu cara penetrasi produk dengan cara menyebar brosur? Apa SR12 ada brosurnya? Ada, SR12 ada brosurnya. Nah, tentunya untuk bisa menjelaskan terkait dengan produk, ya di situ ada penjelasan-penjelasannya. Nah, tapi memang di brosur itu tidak detail ya, gitu. Jadi hanya manfaatnya, terus kelebihan-kelebihannya itu aja gitu untuk di brosur itu. Nah, tapi brosur itu ya bisa diberikan kalau misalkan pada saat kita melakukan penetrasi, kita berikan brosur kita bisa. Nggak taunya orang tersebut bisa membeli produk kita atau menjadi mitra kita, bisa juga gitu. Karena banyak juga saya melakukan penetrasi, pada saat saya melakukan penetrasi ternyata saya datang ke kelurahan, ternyata pegawai-pegawai kelurahan juga akhirnya beli produk kita juga gitu. Itu juga ada juga saya menemani distributor ya gitu. Jadi banyak juga yang membelinya gitu ya. Atau saya datang ke mana? Saya datang ke Polres misalkan. Ternyata anggota Polres pun ternyata beli produk kita dan ternyata dia pemakai susu juga, susu Tawalin misalkan. Nah, di situ juga akhirnya gimana caranya kalau memang kita sudah tahu produknya SR12 nih, kita bisa menjelaskan bahwa susu produk SR12 ini, Gomilku ini lebih bagus dari Etawalin gitu ya. Nah, jadi akhirnya orang itu tersebut beli susu
Gomilku gitu ya. Seperti itu. Itu salah satu penetrasi pada saat melakukan ternyata nih ada yang ingin melakukan pembelian gitu ya, langsung di tempat. Oke. Oke. Oke, Ibu, saya lanjutkan kembali. Nah, ini contohnya ya. Contoh cara perkenalan-perkenalan yang sudah biasa saya lakukan ya, seperti ini contohnya. Nah, terus udah gitu contohnya juga. Nah, ini beberapa ya foto rekan-rekan saya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, distributor-distributor yang sudah saya temani ya untuk melakukan penetrasi di lapangan ya. Seperti ini nih contohnya gitu ya. Jadi harinya apa? Artinya ibu-ibu bisa melakukan nih dengan mitra ibu, dengan keluarga mungkin bisa, sama suami juga bisa gitu ya. Penetrasi itu pasar itu bisa dilakukan kemanapun, dimanapun gitu ya. Selama ibu mau melakukannya dan selama ibu ingin bahwa omset ibu nih harus naik nih gitu ya. Nah, ibu bisa lakukan itu. Terus kalau misalkan ingin omset cepat gimana caranya? Hari ini punya jadwal, besok ada jadwal, besok ada jadwal. Nah, saya bilang tadi, itu ibu bisa lakukan di PAUD, TK gitu ya, dan sekolah dasar. Kenapa sih cepat? Karena apa? Karena mereka tidak ada jadwal untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. PAUD itu hanya sekolah besok pulang, sekolah dan pulang sore, siangnya pulang, ya 9:30 mereka pulang dan besok lagi seperti itu dan tidak ada kegiatan yang lainnya. Makanya kenapa? Disitulah kalau kita ikut kegiatan mereka, jadi pada saat menunggu orang tua muridnya menunggu gitu ya. Nah itu bisa bisa 15 menit atau 20 menit itu bisa dibantu setelah kita bicara tadi ya terkait dengan cara bicaranya ya seperti ini contohnya nih contoh cara bicaranya ke kepala sekolah setelah kita memberikan informasi perkenalan ke kepala sekolah biasanya kepala sekolah tuh akan oh baik jadwalnya dia akan membantu dengan nanti ibu gurunya itu akan menggiring orang tua muridnya masuk ke dalam ruangan ya di mana ruangannya tuh ibu sudah ditaruh nih susu gomilku ya semua ya ibu udah persiapan nah itu nanti guru-guru yang akan membantu semua gitu ya nanti setelah itu barulah di situ ada penjualan, ibu mau melakukan presentasi dan demo ya, gitu ya. Nah, terus kalau ke kelurahan nih, tadi ada pertanyaan di ini. Kelurahan itu gimana sistemnya? Memberikan apa? Ya, kita beri apa ke kelurahan? Tidak. Kelurahan itu tidak boleh ada pungli ya, ibu-ibu ya. Jadi benar-benar pure mereka bantu kita, tidak ada pungli ya gitu. Jadi kalau misalkan ingin memberikan sesuatu gimana itu langsung ke kader bukan ke kelurahan gitu ya. Nah, terus seperti itu Ibu ya. Jadi dari kegiatan yang Ibu sudah lakukan, penetrasi itu untuk bisa mengembangkan area atau pengembangan omset Ibu ya, pengembangan Ibu bisa menambah mitra ya, bisa membangkitkan tim untuk bisa melakukan penetrasi, untuk melakukan kegiatan gitu ya. Agar Ibu Agar Ibu mendapatkan omset yang terbaik gitu ya, Bu ya. Ada pertanyaan lagi, Bu Ibu? Silakan. Kalau mau ditanya. Selain pertanyaan yang ada di message tadi sudah saya jawab ya. Ada pertanyaan lagi mungkin langsung mau ngobrol langsung boleh silakan. Oke, baik teman-teman ya tadi sudah disampaikan oleh Coach Rangga terkait bagaimana cara ekspansi bisnis ya. Tadi sudah disarankan bisa ke PAUD, bisa ke kelurahan, bisa ke kepolisian bahkan yang mungkin kita tak duga-duga tak sangka-sangka ya ternyata ada dimanapun berada tempat kerumunan keramaian itu bisa menjadi peluang untuk kita ya. Nah ini ada yang raise hand nih Coach Rangga nih. Boleh silakan. Ibu Mimin silakan. Silakan. Oke. Mungkin Ibu Mimin mau ngomong dulu, silakan sebelum saya jawab yang ada di chat. Silakan Bu Mimin untuk memberikan pertanyaan langsung kepada Coach Rangga. Ya, silakan.
Silakan Ibu. Ibu Mimin. Oke, Bu Mimin. Bu Mimin sudah rasain? Atau kita alihkan dulu ke Pak Doni Herbal, ya. Boleh, silakan. Oh, pas suara saya masuk nggak masuk Bu Mimin suaranya Bu. Suaranya nggak masuk, Bu. Oke, saya udah masuk belum? Nah, aman. Sudah masuk, Bu, silakan. Oh iya. Gini Pak, kan kalau dalam contohnya tadi itu kan gini, bagaimana kita bisa mengikuti kegiatan ini gitu kan. Terus kalau orangnya itu nanya mengikuti kegiatan itu yang dimaksud yang bagaimana gitu. Kita menjawabnya bagaimana Pak? Iya, mengikuti kegiatan yang ada di sini, Bu. Bukan mengikuti kegiatan ini, tapi mengikuti kegiatan yang ada di sini. Artinya apa? Artinya bahwa kita tahu nih, ini kelurahan ini kira-kira ada kegiatan apa ya, gitu loh, Bu. Atau sekolah nih. Kalau di sini ada kegiatan apa ya? Makanya kita bilang bahwa mengikuti kegiatan yang ada di sini gitu. Dalam waktu dekat apa kegiatan yang ada di sini gitu. Ya, jadi itu banyak Bu pembicaraan-pembicaraan. Jadi Untuk di awalnya, kita bisa menjelaskan bahwa kita ingin mengikuti kegiatan yang ada di sini. Gitu, Ibu ya. Seperti itu, Ibu. Kalau Pak, kita kan misal ke ini bertemu sama kepala desanya gitu. Mm-mm. Langsung menawarkan gini, kan udah perkenalan Pak. Terus Benar. mungkin kita nanya kayak gini, Pak dalam waktu dekat ini ada rencana buka bersama tidak gitu. Kalau Iya. misalnya saya mau menawarkan susu etawa sebagai minuman di acara tersebut. Nah, kalau kayak gitu gimana Pak? Boleh aja, Bu. Artinya gini, Bu. Penjelasan tadi itu bahwa maksud kita apa? Nah, maksudnya adalah ingin melakukan presentasi dan demo. Terkait apa? Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa terkait dengan susu kambing etawa. Nggak apa-apa, Bu. Jadi artinya Ibu itu kalau memang mereka sudah mengerti maksudnya Ibu, monggo silakan Ibu bisa pakai kata-kata Ibu gitu. Nah, kenapa saya bikin kata-kata saya sendiri? Karena inilah kata-kata yang saya sudah duplikasikan untuk saya melakukan presentasi dan demo produk untuk melakukan kegiatan, mencari kegiatan, Bu ya. Melakukan penetrasi. Jadi penetrasi itu kan untuk mencari kegiatan presentasi dan demo produk. Nah, disinilah kata-kata saya biasa melakukan penetrasi, Bu ya. Kata-katanya seperti ini, gitu, Ibu. Oh, baik Pak. Iya. Jadi pertama kalau boleh saya simpulkan, pertama mungkin kita bikin janji dulu, kemudian kita salam, terus memperkenalkan diri, terus Iya, kita menyampaikan maksud dan tujuan, kemudian benar. kira-kira menanyakan kegiatan apa yang mungkin saya bisa mengikuti gitu ya Pak ya. Iya, benar Ibu, persis. Jadi akhirnya apa? Mereka mengerti. Jadi mereka tuh nggak akan basa-basi, langsung ke intinya. Oh, mereka pengen kegiatan nih. Oh, ada acara kegiatan. Oke, di sini ada posyandu. Ini ada ini, ada ini. Biasanya begitu, Bu. Selalu mereka memberikan kegiatan informasi itu, gitu. Tadi Atau saya kita langsung diberikan, misalkan ke kelurahan tadi, Bu ya. Kelurahan tiba-tiba Pak Lurahnya langsung ngasih ini ada nomor telepon kadernya nih. Atau Ibu kelurahannya misalkan, ibu sekretaris lurahnya misalkan dia memberikan nomor teleponnya dan nomor telepon kader. Oke, baik, nanti akan saya koordinasikan segala macam. Jadi artinya apa, Bu? Artinya mereka sudah mengerti maksud kita apa, gitu, Bu. terus Jadi kalau misalnya ya, iya. kalau misal kita mau menawarkan minum susu Gomilku di acara tersebut kayak gitu kan Pak. Jadi kita harus bawa proposalnya gitu atau gimana Pak? Kalau proposal itu mengikuti, Bu, tergantung dari permintaan. Oh, Banyak selanjutnya gitu ya. kelurahan yang tidak minta proposal juga, atau kepala desa juga tidak memberikan proposal juga. Ada juga yang minta, Bu. Jadi nggak semuanya, gitu, Bu. Jadi kalau saya lihat, kalau saya ke lapangan nih, Bu, kalau saya ke lapangan, 70% dia tidak minta, Bu. 30% ada yang minta, Hmm. gitu. Kalau yang Bapak pernah ikutin itu tuh kayak pas acara apa namanya Posyandu terus Bapak presentasi begitu apa gimana Pak? Iya, kalau kita di acara Posyandu, biasanya kita diberikan ruang untuk buat pasti. Kedua, kita diberikan kesempatan untuk bicara, gitu loh. Kesempatan untuk bicara di mana kita bisa melakukan presentasi dan demo di situ. Memang waktunya nggak banyak, 15 menit, Bu. Gitu. Karena apa? Karena crowded, ya kan, rame. Gitu. Betul Pak. Iya. Biasanya Dan bagusnya kalau Ibu bisa dapetin kelurahan itu jadwalnya, Bu, dari Januari sampai Desember, kalau Ibu tahu. Dan di bulan Januari itu ada berapa minggu? 4 minggu misalkan. Nah, seminggu aja bisa 2 kali, Bu, jadwalnya. gitu Pak ya. Iya. Terus biasanya dari kelurahan kayak maaf Iya. minta kayak
sekian persen kayak gitu nggak Nggak Pak? ada, Bu. Nggak ada. Kelurahan itu pungli, Bu. Nggak boleh mereka meminta. Dari palurahnya, dari pegawai-pegawainya semuanya tuh mereka nggak boleh meminta dana percentage berapapun dari kita nggak bisa. Karena mereka takut, Bu. Mereka nggak akan mau. Tapi yang bisa diberikan ke kader. Kader itu kayak kepala bidan yang mengurusi membawahi yang ngurus tuh mengurusi posyandu, lansia, anak stunting. Nah, itu dia. Nah, kita boleh memberikan seikhlasnya kita, Bu. Kita nggak bisa mengatur, oh persen tuh enggak gitu. Pak nanya Pak, Iya. kemungkinan pahitnya gitu kan. Misal kita tidak diterima untuk pengajuan misal minum susu bersama gitu kan. Penawaran minum susu Gomilkut di saat buka bersama, misal kita ditolak dulu atau gimana. Nah, respon kita bagaimana, Pak? Kalau misalkan nih, oh berarti di saat berpuasa, Bu ya. Nah, kalau misalkan di saat berpuasa, kita juga lihat, Bu, kira-kira nih kelurahan masuk nggak kita dalam acara kelurahan tersebut. Biasanya kelurahan itu ada kegiatan buka bersama biasanya, Bu. Ya, Nah, maksudnya kalau itu. misalkan kegiatan berusaha buka bersama, kita udah infokan nih dari ke sekretaris lurah bahwa kita ingin melakukan kayak tester misalkan minuman susu kambing etawa, pengenalan susu kambing etawa gitu loh. Bisa kita di situ. Tapi tergantung balik lagi, Bu. Di situ kita diberikan waktu nggak untuk bicara gitu, Bu. Makanya balik lagi, kalau kita ngikut kegiatan itu ya, berbeda dengan kegiatan posyandu, Bu. Ya. Kalau ke posyandu berbeda dengan kegiatan posyandu. Biasanya mereka tuh ada namanya rapat kerja sekel, Bu. Rapat kerja kelurahan. Itu mereka punya, Bu. Sebulan sekali. Nah, biasanya kita bisa diundang. Kalau kita udah jadi rekan kerja mereka nih, kayak misalkan biasanya kita akan diajak untuk mengikuti kegiatan itu, Bu. Kita buka booth gitu. Nah, biasanya kita juga diajak untuk melakukan buka bersama karena kita udah kayak rekan sama mereka tuh biasanya. Nah, pada saat diajak buka bersama kita bisa berikan. Cuman biasanya nih kita tidak diberikan waktu, Bu, untuk melakukan prestasi dan demo karena waktunya sempit, Bu. Karena mereka udah habis dengan kultum gitu, Bu. Ya, Pak, kalau misal dalam hal ini kan, kalau contohnya kan memang demo produk. Nah, kalau misal maksud saya itu tadi menawarkan supaya mereka itu beli untuk diminum di acara tersebut. Nah, kayak gitu. Boleh, boleh. Itu kan kita buka booth, Bu. Berarti kan kita buka booth, kita ada pasang banner. Nah, di situ kita mau bagi brosur boleh, mau tester setelah buka bersama boleh, dan tiba-tiba mereka beli produk juga boleh dong. Karena kita buka booth kan, Bu. Ya, baik Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama, Ibu. Ada lagi yang mau dijawab? Tanya mungkin tadi ya di chat ya. Di chat tadi ya Pak Iksan ya. Di chat tadi oke. Baik, Kos, terima kasih siap praktek di grup ngaji Ikro TKW Taiwan. Masya Allah, Bu Endang. Silakan, Bu Endang. Taiwan menyala, Bu Endang. Masya Allah. Oke. Keuntungan buat mereka apa, Coach? Nah, tadi saya udah cari cerita ya. Keuntungannya apa? Pertama, memang lingkungan. Kalau kita bicara kelurahan itu keuntungannya apa? Mereka terhindar dari mengurangi dari anak-anak stunting, ya. Terus udah gitu, ibu menyusui juga jadi sehat, gitu ya. Terus apalagi? Terus mengurangi dari posyandu, anak-anak dari usia dini sampai dengan usia dini itu mereka udah mendapatkan asupan gizi yang baik, gitu ya. Terus apalagi keuntungannya? Tentunya keuntungan dari kader ya mungkin minta dari percentage dari kita keuntungannya gitu kan. Tapi kalau untuk kelurahannya atau mungkin dari pegawai-pegawainya itu dia tidak boleh sama sekali. Kenapa? Karena pungli, gitu ya. Baik, Ibu. Udah terjawab ya, Bu ya? Bu PT apa ya? PTNK ya? Kustiana, Ibu Kustiana, baik, Gusti Kustiana. Terus cara ngadepin orang yang pakai kacamata alat, Coach. Maksudnya apa kacamata alat ya? Kacamata baca mungkin ya. Ya, yang itu Salman ya. Salman, izin tanya cara ngadepin orang yang pakai kacamata lalat. Coach, kacamata lalat itu apa ya? Kacamata lalat apa ya? Saya kurang paham. Kacamata lalat. Apa ya? Artinya apa? Kok boleh tahu? Ibu Salman apa Bapak Salman ya? Boleh silakan bicara kalau mau bicara nggak apa-apa. Oke. Oh gitu ya. Oh ya kalau misalkan gitu kan kita kan berikanlah hal-hal yang positif ya. Mungkin cara bicara kita mungkin lebih positif. Udah gitu udah gitu kita jelaskan juga lebih detail aja positif kelebihannya, manfaatnya, terus udah gitu kandungannya apa gitu ya. Jadi
sama testimoni-testimoni. Biasanya orang seperti itu mungkin butuh namanya butuh visual, Bu. Jadi mesti dilihat, kasih tahu nih, gitu ya. Oke. Coach, bagaimana kalau udah ditawarin tapi katanya nggak suka susu? Cara ngeyakininnya gimana? Nah, kalau bicara nggak suka susu, gitu ya, itu sebenarnya bisa jadi dia yang nggak suka susu. Tapi yang penting dia apa? Dia tahu manfaatnya, tahu kelebihannya. Ya, keluar bisa, oke, dia nggak suka susu, tapi keluarganya suka susu. Karena saya udah nemuin beberapa kali orang bahwa ah, oh ibunya nggak suka susu, tapi ternyata anaknya suka susu, gitu. Kenapa nggak beliin buat anaknya? Kan gitu ya. Oke, istrinya nggak suka susu. Kenapa nggak suaminya diberikan susu? Karena kan suaminya juga butuh kesehatan, ya. Gitu. Jadi artinya apa? Artinya nggak apa-apa kalau misalkan memang pada saat kita penawaran ternyata orang tersebut nggak suka susu. Tapi kan kita bisa berikan ke keluarganya, gitu ya. Bahwa yang penting dia tahu manfaatnya, tahu kelebihannya, tahu kandungannya seperti apa untuk bisa menyehatkan badan. Coach minta daftar hadir, ya. Oke, baik. Akan dibantu ya, akan diberikan oleh Coach Iksan untuk diberikan daftar hadir. Siap, Coach Rangga. Terima kasih. Terima kasih, Benung. Coach, kalau ke Polres, ke siapa Pak? Ke penetrasi. Oke, baik. Ke Polres ya. Kalau kita ke Polres, kita ketemu dengan Humas ya. Humas Polres. Nah, kita ketemu dengan Humas, kita jelaskan tadi di awal perkenalan ya. Kenapa sih kata-kata saya itu detail seperti itu? Kenapa? Karena kalau saya datang ke Polres, kalau saya datang ke Polsek, mereka butuh detail, butuh penjelasan, butuh jelasnya gitu. Nama saya siapa? Perkenalkan, nama saya Rangga Mahardika dari PT SR12 Herbal Kosmetik. Nah, dia jelas tuh bahwa kita dari SR12. Habis itu apa? Saya ingin melakukan prestasi dan demo produk. Oh, berarti maksudnya kedatangan saya ini ingin melakukan itu. Ya, terkait apa? Nah, itu polisinya tuh pengen tahu tuh detail. Makanya kenapa kata-kata saya tuh detail seperti itu. Karena saya udah melakukan penetrasi ke Polres, ke polisi, ke Mabes, bahasanya seperti itu. Karena mereka biasa detail. Makanya kenapa saya jelaskan seperti itu. Saya ungkapkan cara saya perkenalan untuk melakukan penetrasi seperti itu, Ibu-ibu. Gitu ya. Nah, kalau untuk ke Polres sendiri itu ke Humas ya. Jangan lupa ke Humas, ke Hubungan Masyarakat, ke Humas, nanti ketemu dengan Bapak atau Humasnya. Di sana kita jelaskan maksud kedatangan kita ingin melakukan persediaan demo kepada ibu-ibu Bayangkari ya. Kepada ibu-ibu Bayangkari, dan kita juga ingin melakukan kerjasama dengan koperasi gitu ya. Jadi kalau ke Polres itu bisa ke koperasi juga sama ibu-ibu Bayangkari ya. Nah, kalau ibu-ibu Bayangkari itu dia di situ punya ada namanya bagian kasium ya, kasium. Jadi kepala bagian umum ya di kasium itu di Humas, dia yang ibu-ibu Bayangkari itu duduknya di situ. Jadi ada namanya kayak sekretarisnya gitu ya, bagian administrasinya, sekretaris lah, sekretaris dari kepala Ibu Bayangkari. Nah, dia duduknya di situ, di dalam bagian humas itu, gitu ya. Tapi biasanya yaitu berarti Ibu Tika harus bertemu dengan kepala humasnya, gitu ya, untuk bisa menjelaskan maksudnya. Ke Kasium juga bisa. Jadi itu ruangan itu gabung tuh, Kasium dan humas, dia satu ruangan. Nah, di situ nanti di situ ada kayak sekretaris Ibu Bayangkarinya di situ duduknya, gitu ya. Jadi nanti ketemu dengan humasnya, bilang ingin menjelaskan presentasi tadi ya, pembuka tadi ya, jelaskan itu maksudnya apa kedatangan situ. Oke. Ya, teks ketutup. Iya, sudah saya tutup. Oke, saya sudah coba mengenalkan susu sama saudara dan sudah mau coba, dan kadang pada awal-awal mengkonsumsi susu kan ada detox pada tubuh, banyak yang jadi takut terus berhenti minum. Ya, sebenarnya kalau susu itu sebenarnya gini, Bu. Jadi kita harus tahu dulu kondisi orangnya tersebut, gitu ya. Apakah kondisi itu memang dia ada alergi susu, ya? Apakah dia ternyata memang dia dalam tahap pengobatan, gitu ya. Nah, jadi banyak tuh hal-hal yang memang kita harus tanya dulu, gitu. Kadang kita jangankan susu kambing, susu sapi juga kalau misalkan dia ternyata dia lagi alergi susu, atau mungkin dia lagi dehidrasi, di mana sakit lambung naik nih. Jadi setiap ada minum susu atau apa makan, nggak usah susu deh, makanan apapun tuh pasti akan muntah kalau dehidrasi gitu ya. Jadi asam lambungnya naik ke atas gitu ya. Nah, itu yang eh, bukannya hanya susu, tapi makanan lain pun pasti akan muntah juga gitu. Makanya kenapa kita harus tanya dulu kondisi dia gimana gitu ya. Apakah dia ada penyakit juga, kita harus tanya juga gitu ya.
Terus kalau untuk penawarannya susunya apa? Susu kambing etawa, tapi yang gold ya kalau bisa ya. Kenapa? Karena di situ kan kalau misalkan ternyata nih, oh ternyata dia ada sakit diabetes ya, kita jangan kasih yang susu original atau susu, tapi kasih susu yang gold ya, gitu. Terus timbal balik ke sekolah gimana coach supaya simbiosis mutualisme? Nah, kalau ke sekolah gimana? Kalau sekolah pertama memang bermacam-macam nih kondisi sekolah ya. Bisa jadi kita diajak kerjasama nih, kerjasama terkait untuk sponsor misalkan pada saat sekolah memang ada acara sekolah, kita ternyata diberikan waktu untuk melakukan presentasi dan demo produk gitu ya. Bisa di situ. Atau misalkan ternyata hanya aktivitas kita aja nih. Ternyata di hari Sabtu setelah kita melakukan menawarkan untuk mencari kegiatan ke sekolah tersebut, ternyata diberikan kegiatan presentasi dan demo, tapi di hari Sabtu misalkan. Itu saya pernah juga kejadian. Akhirnya kita memberikan suatu pakai banner, di situ ada SR12 dan nama sekolahnya gitu ya, bahwa kita mempunyai kegiatan khususnya untuk orang tua, di mana orang tua tersebut bisa datang ke sekolah untuk bisa mendengarkan terkait dengan susu kambing etawa, terkait dengan kesehatan untuk anak-anak, manfaat kesehatan untuk anak-anak seperti apa, seperti itu. Jadi bisa kita kerjasama dengan sekolah tersebut. Terus manfaatnya ke sekolah apa? Ya mungkin bisa guru-guru juga kan kita bisa tawarkan juga nih, gitu kan? Ditawarkan apa? Misalkan contoh, dengan belanja 500.000, dengan belanja 400.000 dapat barang 500.000 misalkan, contoh. Tapi digabung nih dengan guru-guru juga, terus dengan yang lain-lain juga bisa. Macam-macam lah. Atau mungkin kita mau kasih dengan yang marketer misalkan, boleh juga gitu, nggak apa-apa. Jadi artinya senyamannya kita. Terus kalau misalkan mau nggak diperkecil lagi 10 berapa persen, bisa-bisa aja, kenapa enggak gitu. Jadi kadang sekolah itu pun juga pengen namanya ada masuk uang kas, uang mereka, di mana uang tersebut bisa untuk makan-makan guru-gurunya, jalan-jalan guru-gurunya gitu ya. Itu salah satu simbiosis mutualisme. Boleh seperti itu, boleh juga. Yang penting apa? Tidak merugikan kita juga gitu ya. Jangan sampai juga kita juga jual barang di bawah harga, jangan sampai gitu ya. Artinya juga kita juga harus punya strategi yang baik gitu ya. Oke. Oke. Gimana cara meningkatkan semangat untuk mendapatkan pelanggan baru karena terikat dengan pekerjaan? Oh, artinya Ibu Priyatini saat ini ada kegiatan lain ya, terikat dengan pekerjaan, gimana cara meningkatkan semangat untuk mendapatkan pelanggan baru. Oke, nah Ibu habis atur waktunya, pekerjaan selesai jam berapa, terus kalau misalkan, oh Sabtu Minggu ada kegiatan kosong apa enggak. Penetrasi itu bagus memang di hari biasa gitu ya, nggak bisa dipaksakan di hari libur. Kenapa? Karena banyak yang libur, nggak maksimal juga gitu ya. Nah itu pembagian waktu sebenarnya sih Bu, gitu. Untuk peningkatan untuk mendapatkan pelanggan baru ya, sebenarnya kalau pelanggan itu kan kita penetrasi itu bisa bisa menemukan pelanggan baru, calon mitra, banyak kan database, referensi gitu. Setelah kita oh ada orang nih yang calon pelanggan beli produk kita ya, kita bisa bisa minta referensi juga untuk pengembangan area macam-macam Bu. Bisa. Coach, kalau mau ditemenin penetrasi dari pusat ada syarat tertentu nggak? Oh, nggak ada Bu, sama sekali nggak ada syaratnya. Tapi Ibu di daerah mana dulu nih kalau boleh tahu, gitu ya. Nanti Ibu bisa diskusi juga dengan SBD Ibu ya untuk minta tolong SBD-nya untuk area masing-masing. Nanti bisa diskusi, gitu ya, terkait dengan ditemenin penetrasi, gitu ya. Bagaimana menghadapi konsumen yang beranggapan susu Gomilku dengan Gomilku mahal dibandingkan susu formula? Susu formula itu susu sapi, ya kan? Ya kita bicara manfaat, Bu, kandungannya, manfaatnya. Karena memang Ikatan Dokter Indonesia juga sudah menyarankan kan dengan usia anak-anak disarankan untuk minum susu kambing etawa, gitu ya. Apalagi untuk pencegahan stunting, gitu ya. Nah, jadi udah ketahuan tuh manfaatnya luar biasa dibandingkan susu formula yang lainnya, gitu ya. Gitu. Jadi udah kelihatan bahwa memang susu kambing ini itu manfaatnya luar biasa, Bu. Oke. Bagaimana sebaik kerjasama dengan tempat penetrasi? Apakah baik bagi kita kalau oh tadi udah ya kerjasama tadi kan tadi sudah gimana baiknya senyamannya artinya jangan sampai juga merugikan ibu bapak juga ya. Kalau untuk kelurahan khususnya jangan pernah diberikan ke kelurahan atau instansi pemerintah karena mereka dianggap pungli kalau ada kerjasama untuk memberikan uang gitu ya atau mungkin percentage berapa gitu ya. Nah itu mereka nggak boleh karena dianggap pungli gitu ya.
Assalamualaikum Coach, mohon izin. Oke, izin bertanya ketika Posyandu itu cara demonya gimana ya, menjelaskan produk apa sebaiknya. Nah, kalau untuk demo di Posyandu itu kita tentunya produk apa ya baiknya, ya produk susu gitu, karena Posyandu itu kan untuk anak-anak dari usia 3 bulan sampai dengan usia lanjut juga semua di situ. Nanti Posyandu ibunya pun juga bisa minum susu gitu, jadi nggak hanya anak tapi ibunya juga gitu ya. Nah, cara demonya gimana ya? Cara demonya kita menjelaskan terkait produk susu, manfaatnya, kandungannya, perbandingannya, kelebihannya terkait dengan susu kambing etawa gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Oke, ya. Oke, buat video senam lansia. Oke. Oke, baik ibu-ibu, bapak-bapak, ada pertanyaan lagi? Tidak, Coach. Oh, tidak ya. Baik ya. Sudah mengerti ya, sudah paham ya. Baik. Semoga apa yang hari ini sudah saya jelaskan tadi, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak juga mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah. Semoga nanti ibu-ibu semuanya bisa mendapatkan omset yang baik dan omsetnya melesat tinggi ya. Dan semoga tentunya kesehatan dan kebahagiaan buat ibu dan keluarga. Terima kasih, sampai jumpa. Mungkin saya sambungkan lagi ke Pak Iksan. Silakan Pak Iksan. Oke, terima kasih Coach Rangga. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Masya Allah, luar biasa ya materinya teman-teman ini Bapak Ibu ya. Ini terbuka pikiran kita ya. Ini membuat kita semakin semangat untuk ekspansi kita. Ya, jadi kalau misalkan di wilayah Anda ada PAUD, masukin ya. Ada koperasi, masukin ya. Ada apotek, samperin ya. Ada polsek, masukin Bu ya. Nah, tawarin tuh ya, polsek tuh potensinya luar biasa ya. Kita nggak kepikiran ya, oh ternyata polsek bisa ya, polres bisa ya kita ekspansi di sana ya. Wah, luar biasa ya ternyata ya. Dan ternyata Kota Serangga ini dengan beberapa distributornya di wilayah Jawa Tengah itu sudah pernah masuk ke Kapolsek, ke Polres gitu kan. Nah ya, tapi dia nggak sampai menetap lama gitu, jadi hanya saat singgah aja gitu ya. Nah, Masya Allah ya. Jadi ternyata di Kapolres itu ada ibu-ibu Bayangkari si apa namanya timping ya. Nah, ya. Oke, baiklah teman-teman, tadi juga sudah tanya jawab juga saudara Kau Serangga. Nah, selanjutnya kita akan ada quiz dulu nih ya, ada post test nih akan dikirimkan materinya oleh Coach Cindy. Boleh silakan Coach Cindy untuk berikan linknya. Nah, biar teman-teman bisa mendapatkan sebagai evaluasi ya dari penyampaian materi hari ini. Nah, bagaimana nanti ya sebagai penilaian juga nih. Dan juga teman-teman jangan lupa sebelum nanti meninggalkan Zoom ini untuk diisi form absensi dan evaluasinya ya. Nah, boleh silakan teman-teman diklik link yang ada di Zoom chat ya. Diklik linknya. Silakan diklik. Nah, ya. Langsung diisi. Oke, sambil menunggu kita akan setel.
Oke ya, sebelum nanti materinya, link rekamannya kita akan bagikan ya setelah besok lah, besok pagi akan kita kirimkan. Jadi nanti Bapak Ibu tenang aja, akan diberikan materinya berupa PDF dan juga akan diberikan juga link rekamannya pada siang hari ini ya. Atau mungkin Bapak Ibu bisa minta ke leadernya, nanti akan kita kirimkan ke leadernya ya. Nah, boleh teman-teman ya Bapak Ibu, mohon untuk diisi kuisnya, post testnya sebagai evaluasi untuk kita, dan juga mohon untuk diisi juga form evaluasi dan juga kehadirannya ya sebagai feedback bagi kita agar kita bisa memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu Mitra SR12 dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa besok jam 2 kita masih ada kegiatan Mantap Ramadan ya, jam 2 siang, yang besok materi tentang bagaimana kita strategi memenangkan bisnis di bulan Ramadan juga. Nah, kalau besok ini, kalau hari ini bagaimana strategi ekspansi, Bapak Ibu melakukan langsung canvassing, langsung samperin tempatnya ya, tempatnya, terus sekolahan, PAUD, koperasi dan lain-lain. Nah, besok bagaimana teman-teman ya Bapak Ibu diberikan materi tentang mengatur waktu. Nah, ya lebih ke time management, mana yang menjadi prioritas, mana yang harus Anda delegasikan. Nah, ya mungkin ini sebagai kita ini nggak cuma sekedar bisnis aja yang dijalanin ya, tapi juga mungkin ada yang bekerja, ada yang sambil ngasuh anak, ada yang mungkin sambil ada aktivitas lain. Nah, bagaimana nanti Bapak Ibu membuat daftar mana yang menjadi prioritas Anda, mana yang harus delegasikan, nggak harus Anda yang turun, nah mana yang perlu Anda kurangi. Nah, ya, bagaimana agar Anda bisa mengetahui jadwal-jadwal mana yang prioritas besok akan dibahas ya. Oleh siapa? Oleh Coach Yusuf Kurniawan ya. Oke, tetap ya setiap harinya jam 2 siang kita akan mengadakan program Mantap Ramadan ya. Nah, oke. Teman-teman sudah isi semuanya? Sudah semua? Wah, ya ini sudah dapat poin 100/100. Masya Allah, luar biasa nih ya. Ya, ada 61 orang nih, tinggal yang lainnya nih boleh nih ya. Silakan diklik link kuisnya. Nah, ya. Dan juga form hadirnya boleh silakan ya. Atau nanti ini saya satukan form hadir sama kuisnya, teman-teman nanti bisa diisi ya. Bisa disalin dulu nanti linknya. Nah, khawatir nanti kalau kita keluarkan Zoom-nya, nah teman-teman nggak bisa mengisi ulang. Nah ya, ini sudah saya satukan, itu ada form hadir feedback, lalu juga ada post testnya. Jadi ada form hadirnya teman-teman, jangan lupa untuk diisi ya, mohon untuk diisi karena kita juga butuh masukan dari teman-teman. Dari handphone. Oh iya, dari HP ya. Ya, mohon untuk diisi bagi feedback. Boleh teman-teman nanti masukkan di sarannya, ya mungkin mau sarannya apa, mungkin mau materi tentang apa dan lain-lainnya ya. Ya boleh. Don ya, Masya Allah luar biasa nih ya. Oke, baiklah teman-teman. Ya, tak terasa nih ya kita sudah masuki jam 3.27 nih. Teman-teman mungkin ada yang sudah di wilayah sudah sholat asar ya. Oke, baiklah teman-teman, kita tutup Zoom kita pada siang hari ini. Mantap kita pada siang hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Coach Rangga yang telah memberikan materi yang begitu luar biasa, ya, yang benar-benar membuka wawasan dan pikiran kita. Nah, teman-teman, yuk semakin ekspansi bahwa di depan Anda banyak sekali peluang yang bisa Anda lakukan ya. Jadi apalagi di bulan Ramadan ini bukan sebagai alasan untuk bermalas-malasan, bersantai-santai. Justru di bulan Ramadan ini sebagai peluang dan momen yang bisa kita manfaatkan, kita ambil peluangnya, bisa kita konversikan untuk menjadi uang ya. Benar. Nah, biar dapat THR nanti di Lebaran ya. Oke, kita tutup dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah, saya Ihsan Fajri ya, mohon undur diri. Wassalamualaikum
warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sampai ketemu Terima lagi kasih, Ibu-ibu semua. Terima kasih, Coach. Ininya.